Happy birthday Persiraja Banda Aceh. Selamat ulang tahun kepada klub Persiraja Banda Aceh, klub kebanggaan dari masyarakat Aceh di usianya yang ke-63. Ini juga merupakan hari ulang tahun yang spesial bagi para pendukung dari Persiraja Banda Aceh, karena klub kesayangan atau favorit kalian bisa kembali berkompetisi di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu sekarang dilabeli dengan Liga 1. Makan waktu yang cukup lama bagi Persiraja loh Bung Jas untuk bisa kembali bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi tidak masalah, karena segalanya itu butuh proses. Dan proses itu kan dengan progres. Dimana kalau kita melihat progres dari Persiraja ini, bukan hanya soal mereka bisa promosi, tapi mereka juga meninggalkan kesan yang impresif bagi kita semua yang menyaksikan sepak terjang tim ini di 3 pertandingan Liga 1 2020. Mungkin tidak semua pihak yang menyangka atau juga menjagokan bahwa Persiraja bisa berbuat sesuatu di Liga 1 2020. Kecuali kita. Kita pernah di channel kita menyatakan bahwa Persiraja merupakan tim kuda hitam yang bisa melakukan kejutan. Bahkan di salah satu channel YouTube lainnya, yaitu Jebret Media TV, ketika saya ditanya pada saat itu oleh Valentino Valentino Simanjuntak Jebret, bahwa siapa kira-kira Bung yang akan membuat kejutan dari 3 tim promosi, itu adalah pertanyaan dari salah satu viewers pada saat itu. Dan saya langsung mengatakan bahwa yang memiliki potensi membuat kejutan adalah Persiraja Banda Aceh. Karena saya melihat bahwa tim ini sekarang sudah dengan susah payah atau dengan proses bersama juga dengan progres bisa kembali masuk ke Liga 1 yang dulunya kita tahu dilabeli Indonesia Super League. Nah, itu berarti para pemain tidak akan meninggalkan pentas tertinggi tersebut dengan begitu saja. Pasti mereka masuk ke sana untuk stay, bukan hanya istilahnya numpang lewat. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana kiprah Persiraja di 3 game awal membuat sebuah gebrakan yang dahsyat. Dan Bung Jas, apa sih sebetulnya catatan yang dahsyat dari Persiraja di 3 game awal Liga 1 2020? Dan sayang juga nih teman-teman bahwa Liga 1 2020 untuk sementara perlu diberhentikan karena pandemi saat ini. Tapi memang akan dilanjutkan lagi ya di bulan Oktober. Oke, apa catatan impresifnya? Ya, karena mereka menangnya di kandang Persib Kediri. Oke, dan mereka merupakan satu-satunya tim promosi yang sudah bisa meraih kemenangan. Dan juga yang belum terkalahkan. Dan juga yang belum kemasukan gol. Nah, kamu kan nonton tuh game melawan Persik Kediri. Apa sih yang kamu menilai dari penampilan Persiraja ini, cara bermainnya seperti apa? Kalau saya memang nggak nonton pada saat itu karena saya lagi siaran kan. Nah, kamu lihatnya, saya siaran game lain, kamu lihatnya seperti apa? Pemain-pemainnya nggak capek-capek. Mereka merebut bola terus. Nah itu dia teman-teman ya, kita melihat bahwa sepertinya ciri permainan dari para pemain Persiraja ini adalah pantang menyerah. Walaupun kita tahu bahwa salah satu kekuatan dari Persiraja selain defense juga adalah penjaga gawang mereka Fahru Razi Kuba, yang berkali-kali melakukan penyelamatan yang gemilang dan krusial. Dan sudah pernah juga saya membuat satu konten yang saya mengatakan bahwa Kuba ini adalah penjaga gawang yang sebetulnya pantas juga untuk dipanggil oleh pelatih tim nasional saat ini, Shin Taeyong. Tapi memang kita tahu bahwa rencana dari Shin Taeyong adalah melakukan regenerasi di timnas Indonesia. Tapi tidak masalah. Bagi Kuba, yang penting bagaimana ia bisa tetap memberikan yang terbaik bagi Persiraja Banda Aceh. Karena penyelamatan-penyelamatannya juga yang membuat Persiraja belum kemasukan gol dalam 3 game awal. Oke, Bung Jas, itu kan tadi kamu berbicara soal kelebihan dari Persiraja. Ada kekurangan nggak sih tim ini? Oh iya dong. Apa itu? Mereka itu dalam scoring gol. Iya, agak susah ya. Itu memang menjadi sebuah perhatian yang perlu dicatat oleh tentunya tim pelatih dari Persiraja Banda Aceh. Memang untuk awal-awal tentu dari Persiraja mereka tidak akan bermain all out ya, itu wajar, mereka baru saja promosi,
akan ekstra hati-hati, apalagi lawan-lawan yang dihadapi ini kan bukan kaleng-kalengan nih. Iya. Ya, melawan Bayangkara FC yang tim bertaburkan bintang. Artinya mereka bermain deep pressing. Pressing itu dilakukan ketika lawan atau para pemain dari tim lawan masuk ke daerah lini tengah mereka, mendekati ke pertahanan. Baru kemudian ada transisi counter yang dilakukan, juga berhati-hati agar tidak kehilangan penguasaan bola. Tapi usaha dari para pemain Persiraja ini lebih sering berhasil untuk merebut bola dari kaki pemain tim lawan. Itu menjadi salah satu keunggulan Persiraja. Melawan Madura United away, tentu bahaya jika bermain menyerang. Dan di awal-awal ini memang Persiraja perlu juga mengoleksi poin. Jadi memang mereka bermain ekstra hati-hati. Bukanlah taktik yang negatif, tapi adalah taktik untuk bisa melumpuhkan tim lawan agar tidak meraih kemenangan. Berhasil melawan Madura, melawan Persik Kediri, mencetak gol di menit-menit awal. Kemudian juga sama, bermain ekstra hati-hati, bermain defensif. Tapi lagi-lagi saya katakan, itu juga bukan permainan yang negatif. Iya. Karena diperlukan juga taktik yang sedikit berbeda untuk bisa meraih poin. Karena intinya perlu mengoleksi poin di game-game awal. Dan ternyata Persiraja berhasil melakukan gebrakan tersebut. Ada banyak pemain yang berjasa selain Fahrul Razi Kuba. Ferry Komo, Adem Maiter di lini pertahanan. Kemudian saya melihat Reza Baskoro juga bermainnya bagus. Ada juga Miftahul Hamdi, jangan lupa ini juga pemain bintang yang berada di skuad Persiraja Banda Aceh, baru pindah dari Bali United. Kemudian kita melihat ada Ganjar Mukti juga yang bermain baik di lini pertahanan. Dan saya juga pernah ada live session di Instagram bersama Adem Maiter, dan ia juga mengatakan bahwa tim pelatih dari Persiraja juga fokus pada persiapan fisik para pemain agar mereka bisa bertanding stabil selama 90 menit atau lebih. Dan itu ternyata berhasil diterapkan oleh para pemain Persiraja di 3 pekan awal. Kredit juga kepada pelatih Henry Susilo yang saya kira ya tahu bagaimana caranya di awal-awal ini harus mensikapi taktik dan strategi. Yaitu yang penting jangan kalah dulu. Karena dengan sebetulnya Persiraja bisa mengoleksi poin di 3 game awal, ini juga meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Persiraja Banda Aceh. Dan salah satu kelebihan dari pelatih Henry Susilo ini, Bung Jas, yang saya melihat dari segi non-teknis juga, bahwa ia bisa meningkatkan mental bertanding para pemain agar mereka bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Itu memang sudah pasti terlihat juga di Liga 2 2019. Tapi juga dengan keberanian, karena memang tidak ada yang perlu ditakuti. Jika takut, di sanalah akan terjadi sebuah musibah bagi Persiraja Banda Aceh. Mungkin mereka sudah kalah dalam 1 atau 2 game awal. Tapi keberanian mereka untuk bisa merebut bola dari kaki para pemain, keberanian mereka untuk bisa bermain deep pressing, itu sangat melelahkan. Melakukan deep pressing, kemudian mencoba melakukan transisi counter tanpa kehilangan bola juga sangat sulit, teman-teman, karena fokus dan konsentrasi harus tinggi dan stabil. Melawan Persik Kediri juga mereka bermain dengan 10 pemain. Persik bermain luar biasa, ya, dan bisa saja mereka menyamakan kedudukan atau juga meraih kemenangan. Tapi memang solidnya defense dari Persiraja dan juga keterampilan dan gemilangnya penampilan dari Fahrul Razi Kuba menjadi pembeda pada pertandingan tersebut. Seperti juga pada pertandingan melawan Madura United. Jadi kita lihat sebetulnya tanda-tanda dari Persiraja yang juga bisa menjadi tim yang melakukan kejutan. Sudah saya lihat ketika mereka tidak banyak melakukan perombakan dalam materi pemain. Ada sekitar 55 atau 60% dari skuad yang berhasil membawa tim ini promosi, atau pemain-pemain yang berhasil membawa tim ini promosi dari Liga 2 2019 tetap dipertahankan. Artinya dari segi kerjasama ini tidak akan banyak perubahan. Ada pemain-pemain yang ditambah untuk meningkatkan level permainan dan teknik dalam urusan bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Dan itu ternyata berhasil. Bisa juga orang menganggap bahwa dengan mempertahankan skuad yang lama, Persiraja akan kesulitan untuk meraih poin. Tapi saya yakin ketika itu bahwa Persiraja justru yang akan membuat gebrakan di awal dari tim-tim promosi lainnya. Memang saya tidak selalu benar, tapi saya sering benar. Ya, ini yang menjadi persoalan juga. Tapi saya juga pernah berkunjung ke Aceh beberapa kali, 3 kali, tahun 2011, tahun 2012, dan saya sangat mengapresiasi kehangatan dari masyarakat Aceh ketika saya bertemu mereka, ketika kita berdiskusi tentang sepak bola.
Bahkan saya pernah duduk di salah satu kedai kopi hingga pukul 12 atau 1 pagi. Luar biasa memang saya melihat di sana kedai-kedai kopi yang memang dipenuhi oleh para pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Ya, saya bahkan juga makan di salah satu restoran seafood yang saya sudah lupa. Betul, saya sudah lupa, teman-teman. 2011 2 kali saya datang, 2012 kali untuk urusan pekerjaan dari kantor, bukan urusan sepak bola. Tapi saya sangat terkesan dengan kehangatan warga Aceh di sana ya, ketika itu yang ternyata mengenal saya. Saya juga kaget nih ya. Mereka mengenal saya juga karena saya sudah menjadi komentator sepak bola Indonesia mulai dari tahun 2000 menjelang akhir tahun 2007. Walaupun saya belum siaran nih pertandingan Persiraja. Iya. Kita harapkan nanti ketika Liga 1 sudah dimulai bulan Oktober, walaupun Persiraja tidak akan bermain di kandang sendiri, tapi saya kira teman-teman yang merupakan supporter dari Persiraja bisa tetap mendukungnya melalui layar kaca televisi atau aplikasi lain yang bisa kalian nonton tim kesayangan Anda. Dan meskipun Persiraja akan bermain di daerah istimewa Yogyakarta, bukan berarti mereka justru akan sulit meraih kemenangan. Justru ini merupakan opportunity atau peluang atau kesempatan bagi pelatih Henry Susilo untuk juga mencoba pemain-pemain lain, untuk juga melakukan rotasi dalam skuad, dan akan lebih berani untuk melakukan penyerangan. Karena sekarang tentunya tidak akan ada kekhawatiran jika akan degradasi dan turun ke Liga 2, karena memang tidak ada degradasi di Liga 1 musim ini. Tapi bukan berarti Persiraja tidak akan fight, bukan berarti tim-tim lain akan bermain santai. Semua akan fight di lanjutan Liga 1 2020 karena ada peringkat yang akan menjadi target bagi masing-masing tim, belum lagi tim yang akan coba menjadi juara. Ya, kita tunggu nanti bagaimana kiprah dari Persiraja lanjutannya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya Bung Jas, siapa sih pemain favorit kamu yang kamu lihat di Persiraja Banda Aceh? Jujur nih, kamu jawab. Saya suka goalkeepernya Kuba. Oke, kenapa? Karena kan dia banyak save-save yang bagus. Fahrul Razi Kuba memang adalah salah satu pemain pilar di Persiraja Banda Aceh, teman-teman. Selain itu, saya melihat siapapun pemain Persiraja yang diturunkan, semuanya memiliki spirit lantak laju. Ya, kita tahu bahwa artinya maju terus, hantam terus, pantang menyerah. No hit, Only football. salam sepak bola.